Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحاديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم أجمعين من النار. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid yang berharap siapapun yang masuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Karena kehidupan ini hakikatnya bagi orang bertakwa itu adalah satu keniscayaan. Artinya kalau kita sampai derajat takwa tidak akan susah. Karena Allah sendiri banyak sekali menyebut bahwa kemudahan hidup itu terletak pada takwa. Keberkahan hidup juga pada takwa. Jalan keluar ada pada takwa. Bekal terbaik adalah takwa. Surga yang Allah sebutkan luasnya langit dan bumi juga disediakan untuk bertakwa. Gitu. Jadi luar biasa. Yang paling indah kalimatnya adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra. Kesalahan orang bertakwa itu diampuni dan pahalanya dilipat gandakan. Itu orang bertakwa. Makanya wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka hampir pesan yang harus disampaikan seorang khotib di hari Jumat itu harus takwa juga. Maka takwa luar biasa. Nah, takwa itu simpel, sederhana definisi. Meskipun banyak sekali definisi, tapi akhirnya ketemu pada satu titik, yaitu takwa itu adalah upaya seorang mukmin menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan maksimal. Itu. Maka insya Allah jika kita berusaha dengan maksimal, kemudahan yang Allah janjikan pun akan kita raih. Keberkahan yang Allah janjikan pun akan kita raih pula. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita menyelesaikan buku yaitu 40 panduan dari Quran dan Sunnah agar kita bisa selamat dan sukses dalam menghadapi wabah dan ta'un itu. Sekarang kita beralih dengan 80 sebab lin najati minan nar, 80 sebab agar selamat dari neraka. Nah, sempat kemarin Pak Beni tanya buku ini ono ada sebenarnya. Loh, sudah ada tapi gede. Kata Pak Beni, Ustaz, ojo gede-gede mlebu tas kuwi wo. Ya sudah, saya coba settingkan karena ini sudah
3 tahun yang lalu kita bedah di mana ini, di beberapa tempat. Simpel, sederhana. Ini ditulis salah satu karya dari Syekh Mahmud Al-Misri, seorang ulama yang produktif sampai detik ini. Bukunya puluhan, ratusan sampean ya. Tentang pendidikan ada, tentang hadis ada, tentang sirah ada, tentang masalah kisah khusus anak sahih itu ada. Beliau produktif sekali. Nah, salah satunya di mukadimah buku ini beliau ingin menyampaikan bahwa manusia ini hampir semuanya punya cita-cita, sehingga kekuatannya dikerahkan untuk meraih cita-cita itu. Sedangkan orang mukmin, ya, dia tidak punya banyak cita-cita. Cita-citanya cuma simpel, satu saja. Gimana caranya Allah ini hindarkan dia dari neraka dan masukkan ke surga. Itu saja, simpel. Maka upayanya mengkerucut kepada titik ini. Karena satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang arti sebuah kemenangan yang hakiki itu hanya ada pada surat Ali Imran. Memang Al-Quran banyak menyebutkan faqad faza fawzal adimah, dzalika fawzul adim, dzalika fawzul mubin. Tapi kemenangan yang hakikatnya yang diharapkan itu seperti apa? Itu ada pada surat Ali Imran ayat 185 saja. Itu hakikat kemenangan yang benar, yang Allah langsung jelaskan gitu. Karena seperti tadi yang disebutkan oleh Imamuna, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Allah menyebutkan itu kemenangan yang besar. Nah, di dalam surat Ali Imran Allah langsung sebutkan faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang Allah hindarkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, maka dia telah mendapatkan kemenangan. Itu hakikatul fauz. Hakikatul fauz, saat kemenangan bagi seorang hamba itu saat itu. Maka Imam Ahmad juga berbicara tentang hal tersebut dengan mengatakan, kapan sih seorang manusia itu, seorang mukmin itu berhenti istirahat? Ya ketika kakinya masuk ke pintu surga, istirahat dia sudah. Kalau masih dia hidup, tidak ada kata istirahat. Ya, tidak ada kata istirahat. Ini bukan berarti Senin sampai Sabtu itu sudah kerja, terus Ahadnya nggak usah istirahat, guys gitu ya Pak ya. Nggak nyindir loh yo. Gitu. Al-Qur'annya katanya nggak boleh istirahat. Maksudnya nggak boleh beristirahat itu dalam hal amalan, amal wa'bud hatta ya'tiyakal yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai mati gitu loh. Ya, setelah mati sudah ya, selesai tugas kita untuk beribadah. Maka menarik sekali setelah menyebutkan ayat 185 yang menjadi salah satu titik penulisan buku ini, beliau menyebutkan tentang bagaimana usaha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya agar terhindar dari neraka dan kemurkaan Allah. Sampai beliau Syekh Mahmud Al-Misri berkata, wa laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin yasta'idu billahi ta'ala min adzabihi wa iqabihi. Ya, sungguh Nabi kita saja yang sayyidul awwalin wal akhirin itu berusaha ya meminta kepada Allah agar dihindarkan dari yang namanya azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai disebutkan di situ dalil tentang bagaimana doa-doa Nabi, termasuk di tahiyat dan termasuk di pada beberapa tempat. Sehingga setelah itu beliau akhirnya mencantumkan, dan ini semuanya adalah hadis sahih. Di antaranya banyak diambil dari Sahih Al-Jami' As-Shaghir miliknya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala. Dan setelah kita membuka ini, kita akan insya Allah berpandangan dengan pandangan yang indah dalam kehidupan kita. Ternyata apa? Pintu surga itu banyak caranya untuk bisa membukanya itu. Kalau nggak bisa satu, mungkin lewat dari pintu utama, kita bisa lewat pintu-pintu yang lain yang Allah sediakan memang. Karena kullun ya'malu ala syakilatihi. Setiap kita ini dimudahkan Allah untuk beramal di atas keahlian kita masing-masing. Gitu loh. Ada yang hari ini Allah takdirkan jadi perawat, maka bukalah pintu surga itu dengan kerjaan kita itu. Ada yang pengusaha, bukalah pintu surga dari keahlian tersebut. Kalau dari pemuda bagaimana? Dari ustadz bagaimana? Dari seorang kuli bagaimana? Semuanya ada pintunya. Gitu loh. Sebagaimana yang sempat diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang 3 orang yang terperangkap di goa. Ternyata amal soleh yang akhirnya menjadi salah satu wasilah dari ketiganya itu adalah yang pertama tentang birrul walidain, yang kedua tentang satu amanah seorang majikan kepada anak buahnya, yang satunya adalah karena menghindari maksiat. Padahal maksiat itu sudah ada di hadapan mata yang bisa langsung segera dinikmati, gitu loh. Tapi dia ingat Allah. Artinya apa? Ini 3 peluang ini semuanya jelas, dan itu kita akan bahas insya Allah nanti pada perjalanannya di pertemuan mendatang. Taib. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah mungkin semoga di Selasa berikutnya, jika Allah mentakdirkan kita nanti masih bertemu, semoga buku ini sudah bisa dipegang teman-teman sekalian, insya Allah ya. Bukan berarti dipegang terus nggak dibuka, pegang, pelajari. Karena ini saya khawatir ini buku yang kemarin selesai ini nanti ditaruh di perpustakaan ini jejer koleksi, ya kan harusnya dijadikan panduan. Namanya aja panduan, karena tiap hari kita itu menghadapi satu kejadian. Ning hati kita ndak siap, hancur semuanya. Maka Rasulullah menyebutkan pahala terbesar itu adalah inda sodmatil ulah, benturan pertama. Dan itu dibahas di awal kitab kemarin tuh tentang kita ini yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan sering ngomong, kenapa ya kok saya? Gitu ya. Kenapa kok saya? Tayyib, ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mukadimah di halaman ke-5, beliau itu langsung mengajak kita untuk masuk pada poin pertama. Apa sih sebab pertama atau amalan pertama yang akan mengantarkan seorang itu selamat dari neraka jahanam? Gitu loh. Kan kita kepingin tuh, kepingin. Jangan sampai kayak hari ini kebanyakan orang pingin sehat, tapi caranya sehat ra ngerti. Betul toh? Kadang-kadang malah sebab yang akan mengantarkan dia sakit itu yang setiap hari dia lakukan. Betul apa tidak? Pingin sehat, luar biasa kepinginnya. Padahal salah satu sumber penyakit itu adalah tidak memperhatikan makanan. Panganan nopo wae mah mlebu. Ya toh?
Itu kan luar biasa. Berarti siapa yang mengundang penyakit itu? Enggak aturan lagi. Ya. Apalagi kita orang Jawa, punya anak kecil yang enggak iso turu, ya. Si tidurnya susah. Apa yang dilakukan orang tua katanya? Iku lesu tak wetenge iku. Nah dijak mangan. Malam hari jam 11, jam 12 diajak makan. Betul enggak? Itu rata-rata seperti itu. Orang Jawa ya. Yang orang Jawa tahu, yang enggak Jawa enggak tahu. Nah, seperti itu. Maka ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk. Qala al-muallif rahimahullahu taala, "Thamanuna sababan lin-najati minan nar." 80 sebab agar seseorang selamat dari neraka. Al-awwal, yang pertama adalah at-tauhid. Pertama, yang akan mengantarkan seseorang selamat dari neraka adalah tauhid. Tauhid seseorang. Ini. Beliau mengatakan inna amrul aqidah laisa amron sanawiyan hatta nu'ajjiluhu au nu'akhiruhu. Perkara akidah tidak bisa diakhirkan, nggak bisa diremehkan. Perkara akidah adalah perkara prinsip yang sangat penting. Sampai-sampai sangat pentingnya dalam sejarah kita temukan itu ya 13 tahun pertama dakwah Rasul itu isinya tauhid. No ajibnya gini Pak. Tapi ini kita maaf ini ngobrol tentang pendidikannya sampean ya. Kenapa? Karena ini masalah pendidikan. Coba bisa ndak antum mendidik orang 13 tahun ndak memberikan beban, cuman ngajak yakin sama Allah saja. Nah, anak kecil, sholatnya ndak seberapa gitu loh, tapi ditancapkan iman dulu. Nah, kalau nanti kamu beramal soleh akan diberi pahala ini dan itu, yakin pokoknya. Sampai-sampai ada hadis tentang peristiwa Rasulullah bonceng Abdullah bin Abbas itu apa? Abdullah bin Abbas itu umur 10 loh. Cuman bicaranya tentang akidah itu, tentang akidah. Apa kata Rasulullah? Hai anak kecil, jagalah Allah, Allah menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan engkau dapati ada di hadapanmu. Maksudnya adalah akan memberikan bimbingan. Kalau kamu mau minta pertolongan kepada Allah. Kalau kamu punya mohonlah kepada Allah. Setelah itu Rasul memberitahukan kalau saja seluruh manusia berencana mendatangkan madharat, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan madharat kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Dan apabila manusia semuanya itu berencana mendatangkan manfaat, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat kecuali apa yang Allah telah takdirkan. Ya, rufi'atil aqlam, pulpen penulis takdir diangkat, wajuf dan keringlah lembaran-lembaran takdir itu. Tentang akidah 10 tahun. Pesannya kan sederhana tuh, tentang sebuah keyakinan. Ya, bal huwal asasul ladzi yaqumu 'alaihi dinu kulluhu. Bahkan ini bukan termasuk, ini asas fondasi keislaman seseorang. Seluruh perkara Islam berdiri di atas asas akidah ini. Fal Islamu aqidatu tanbithiku minha syariah wa tilka syari'atu tunazzimu su'unil hayah. Maka syariat inilah yang akhirnya mengatur kehidupan manusia. Wala yaqbalullahu min qaumin syari'atahum hatta tasihhu ahidatahum. Maka syariat yang mereka lakukan, sholat, zakat, haji,
tidak diterima oleh Allah kalau akidahnya tidak benar. Maka ada istilah musyrik. Itu istilah musyrik. Lalu beliau mencantumkan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ya, seperti itu. Ini tentang biasanya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau lihat hadis ini bisa dijumpai di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawi, ya, hadis 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Itu hadis yang paling terakhir, ya. Apa Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innaka sesungguhnya engkau lau ataitani, seandainya engkau mendatangiku. Kapan ini? Yaumal qiyamah. Bi qurabil ardi, dengan sepenuh bumi. Iki majazi, ini majazi untuk menunjukkan saking banyaknya dosa. Sampai bumi ini menjulang ke langit, tidak ada tempat celah lagi kecuali penuh dengan dosa dia. Tobat, ngulangin neh. Tobat, ngulangin neh. Tobat, mengulangi lagi. Ada ndak seperti itu? Ada ndak? Ada, ya. Semoga tidak kita ngono. Ya. Apa kata Allah? Lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Seandainya kalian datang, kamu datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa. Tsumma kemudian laqitani, engkau mendatangiku. La tusyriku bi syai'an, tidak pernah mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. La ataituka, sungguh pasti aku akan mendatangimu biqurabiha maghfirah, dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ini jaminan bagi siapa? Bagi siapa? Jaminan bagi siapa? Hah? Bagi siapa? Jaminan bagi siapa? Orang yang berbuat, umat yang banyak dosanya tapi tidak melakukan kesyirikan. Sebenarnya di dalam hadis ini, hadis qudsi, isyaratnya kepada kita apa? Jangan berbuat syirik. Kalau kita kepingin tidak berbuat syirik, berarti kita harus tahu syirik. Mungkin tidak orang menghindar dari syirik tapi dia tidak tahu? Mungkin tidak? Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Banyak orang kepingin terhindar dari diabetes, pengen terhindar dari asam urat, tapi konsumsi dia semuanya mengundang diabetes. Teh nek rang manis ora gelem. Teh Pak ya, kok kurang manis ya? Contoh saja gitu loh. Teh tawar katanya, wah ini tehnya ini mungkin pedagangnya ganti gula misalnya gitu ya. Atau pas istrinya buatin, bu gulain teh toh, kok ora legi blas. Nah gitu. Nah. Tapi bapak-bapak kadang-kadang kan niru apa ini metodenya Rasul katanya. Gimana kan kita suruh ngegombal dikit-dikit sama istri katanya. Rasul tuh ketika ditanya Aisyah, enak ndak masakannya? Luar biasa. Yang menjadikan sejuk dan nikmat itu adalah wajahmu, wahai Aisyah. Oh enak. Ora panganane. Tapi itu kan bikin masuk ke kamar, senyum-senyum sendiri. Oh ternyata pinter ya. Padahal enggak
Padahal nggak masuk kepada makanannya ya. Artinya itu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya pernah dengar langsung dari guru saya waktu makan bersama beliau, diundang ke rumah beliau. Istrinya tanya, ya apa ini terlalu pedas ya? Enggak, kayaknya cuma cabenya yang murah ini ya, gitu. Cabenya murah katanya ya. Karena kamu ya itu kan bikin istilahnya membetulkan tapi tidak sakit hati gitulah, enak lah gitulah. Maka ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, ini pengumuman, ini langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa siapapun dia, dimanapun dia, pokoknya kalau nanti dibangkitkan lembaran-lembaran catatan amalnya itu titik noda syirik, selamat insya Allah. Ya, masih ingat ini istilahnya hadis tentang bitokoh, hadis tentang sebuah kartu. Saat itu ada seorang hamba dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan 99 catatan amalnya. Setiap satu catatan ya sejauh mata memandang, ini dosa toh. Dosa semuanya. Sampai Allah bertanya, ngingkari enggak kamu? Enggak ya Allah. Ya. Sampai akhirnya Allah juga bertanya, masih enggak punya kebaikan? Enggak tahu ya Allah gitu. Dikeluarkanlah satu kartu yang isinya syahadat dia kepada Allah. Dia pun pesimis. Apa artinya satu kartu 99 isinya dosa semua. Hanya ketika ditimbang ternyata satu kartu ini mengalahkan. Maka ini maknanya kebenaran itu meskipun ada 99 kebatilan, tetap saja kebenaran tetap kebenaran, dan kebenaranlah yang menang gitu loh. Waja'al haqqu wa zahaqal batil. Nggih monggo. Seperti itu. Jadi seperti itu ikhwan. Nah, kita tidak boleh gimana. Mutiara dimanapun ya tetap mutiara. Pasir ya pasir gitu loh. Santai. Itu di dalam riwayat pertama yang dibawakan oleh beliau. Bahkan beliau menambahkan wa ahlut tauhid, dan orang-orang yang disebut muwahhid, ahlut tauhid, humul ladzi yanaluna syafa'atan nabi. Mereka lah yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi. Ya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, kama indal Muslim, sebagaimana dalam Sahih Muslim, likulli nabiyyin da'watun, setiap nabi itu punya doa mustajabatun, yang diijabahi. Ustadz, bukannya para nabi itu doanya makbul semua, mustajab semua? Iya, tapi ada satu yang mustahil ditolak. Ya itu loh. Kadang-kadang kan masih seperti doanya Nabi Musa Nuh. Anaknya gimana kira-kira? Ya Allah anakku, ya Allah anakku. Allah kasih keterangan. Termasuk permintaan Nabi Muhammad tentang pamannya, ditolak juga. Permintaan Nabi Muhammad tentang bersatunya umat ini, ditolak juga. Nah, ini ada satu, kalau itu yang digunakan selesai sudah. Tapi Rasulullah mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'wata. Ya, maka setiap nabi itu menggunakan doa itu di dunia. Fata'ajjala itu mempercepat, maksudnya menggunakan di dunia. Wa inni khaba'tu da'wati, dan aku menangguhkan doa itu syafa'atan li ummati,
yang aku akan jadikan syafaat untuk umatku. Coba Rasulullah tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi untuk umatnya. Lah ajaibnya, untuk umat yang seperti apa? Makanya kadang-kadang itu ya, mbok yo ojo ngarep-ngarep syafaat tapi ngasih syafaat gitu loh bahasanya itu ya, gampang. Apa kata Rasul? Ya, fahiya nailatun, maka yang akan dapat syafaat itu adalah insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Siapapun dari umatku yang mati dalam posisi tidak menyekutukan Allah. Para ulama mensyarah ini diperuntukkan bagi umat Muhammad sing okeh dosane, banyak dosanya, ya, tapi dia masih di atas tauhid yang murni bersih. Tapi ini jangan dijadikan landasan, pakai dosa ya rapopo, sing penting saya tetap, gitu ya. Ada kan orang gitu, tapi penting nggak syirik, gitu. Emang kita tahu, makanya hari ini pelajaran akidah itu menjadi pelajaran utama harusnya. Porsinya harus punya porsi lebih. Maka di antara ilmu yang hukum mempelajarinya itu fardu ain adalah ilmu tentang akidah. Juga termasuk masalah sholat, karena siapapun wajib sholat sampai mati, gitu loh. Kalau akidah masih belum tahu makna la ilaha illallah, tidak tahu syarat-syarat la ilaha illallah, tidak tahu pembatal la ilaha illallah, tidak tahu. Karena ngeri loh kalau kita buka buku tentang nawaqidul Islam atau nawaqidul iman, itu ngeri loh, bener. Kalau sampai tidak tahu itu bahaya. Karena sebagian orang muslim yang ada di Indonesia ada yang punya pandangan, ya, bahwa dia boleh keluar dari syariat Muhammad seperti keluarnya Nabi Khidir dari syariat Musa. Kok bisa gitu saat saya ini ditugaskan di luar Jawa, ada teman sekantor saya itu yang ngomong, "Tat, saya punya tetangga, tiba-tiba paginya itu langsung berbekal dan jalan aja. Katanya tadi malam dapat wangsit. Wangsitnya apa gitu loh. Katanya suruh keliling ke makam-makam fulan-fulan ini gitu." Setelah itu apa yang terjadi? Setelah sesampainya pulang, sudah dia seperti sudah hatam. Ketika waktu sholat Jumat, waktu puasa Ramadan diajak, "Kok nggak poso?" "Aku wis mari." Kata yang ngasih wangsit, "Kalau sudah keliling, sudah selesai syariat saya, sudah selesai, saya tidak perlu lagi sholat karena saya sudah rampung hatam la ilaha illallah." Terus saya dakwanya gimana? Ya didengerin, yang bisikin tuh sopo toh sekira-kira gitu loh. Itu saja. Aku lihatnya. Enggak juga ya. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam kondisi yang luar biasa. Sampai-sampai di penutup nomor pertama ini beliau mengajak kita untuk berdoa, "Wallahu la tahrimna min ni'matit tauhid wahsyurna fi zumratul muwahhidin ma sayyidil muwahhidin sallallahu alaihi wasallam." Allah, jangan haramkan kami untuk bisa mempertahankan tauhid sampai mati, kata beliau, dan kumpulkan kami dengan golongan orang-orang yang ahli tauhid dan penghulunya tauhid, yaitu Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab pertama. Oleh sebab itu wajib bagi kita di masjid ini kan udah banyak ya Ustaz, ya Pak Beni ya. Ini setiap Ahad setiap pagi ada full 1 pekan.
malam, satu pekan juga asar. Tidak ada. Hah? Duha. Duha juga ada. Nah itu. Salah satunya kalau bisa itu tentang materi akidah ditancepin bener. Gitu. Akidah diluruskan. Karena kalau akidahnya lurus itu enak ngenali. Dan kehidupan kita itu luar biasa. Karena apa? Syarat saja. Di antara konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah ada 4. Ada berapa? Pertama, membenarkan seluruh kabar yang dibawa beliau. Yang kedua, mentaati seluruh perintah beliau. Yang ketiga, menjauhi seluruh dan membenci seluruh yang dilarang beliau. Yang terakhir ini yang paling ajaib. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasul. Artinya tidak gampang-gampang dia beribadah itu. Kalau tidak ditemukan perintah, contoh, ya anjuran, ya persetujuan Nabi, tidak kerja dia. Bukan masalah kreatif atau tidak kreatif, ini masalah konsekuensi, masalah harus yang diterapkan. Masalah pekerjaan tidak apa-apa, kreatif saja sana. Ya seperti depannya masjid ini depan apa belakangnya? Nah, samping misalnya. Dulu tidak pernah, saya masa kecil itu tidak ada bakso bakar tuh tidak ono. Akhirnya keluar kreatif. Oh gitu loh. Juga sama, kafe saya belum pernah jumpai. Sekarang di desa saya saja berjubel kafe. Padahal ya warung kopi gitu ya loh. Loh lah apa tayo gitu loh. Coba kalau kafe disebut warung kopi, kira-kira ya ngejreng para pemuda sekerasan nomor ya. Ya padahal ya kan gitu toh. Cuman carane beda. Kopi ini soto kadang ada yang agak mateng, ada yang sekian mateng, sekian persen mateng gitu. Sama. Kalau kopi tanpa gula ya tetap saja pahit gitu loh. Nanti kopi yang segini ada masemnya. Saya pernah diajak itu, Ustadz belum pernah ngerasain kopi ini. Kopi yang mana? Kopi ya pahit sih gitu. Bener Ustadz? Ya dibuatin lah. Minta seberapa Ustadz? Dibuatin yang agak gede segini. Ustadz biasanya pakai gula kan? Enggak, saya enggak pernah pakai gula hari-hari ini saya gitu. Hampir 3 tahun terakhir saya minum enggak pernah pakai gula saya gitu. Minum. Duh. Ini kopi torah gitu. Kopi Ustaz, ditunjukkan kopinya. Ternyata kopi apa gitu yang ada masemnya. Ternyata ada ya gitu. Subhanallah. Jadi gitu. Belum nanti yang tren lagi di atasnya kafe. Yang bandrole itu yang 20.000, 20.000. Lah gitu gelasnya gede gitu bagus, gelasnya cilik. Subhanallah, saya gitu kan. Nah, itu kreatif boleh. Masalah makanan, masalah ini boleh. Tapi masalah Islam tidak boleh kreatif. Maksudnya nggak boleh inovasi. Gitu. Ustadz subuh kok meng loro. Seger-seger kok loro ngono. Nah, tambahi kok. Nah, ini yang nggak boleh. Kasihan. Gitu loh. Masa mati gitu saja. Sampai saya itu bingung. Nah, uang nyarinya susah. Pada satu sesi acara kematian diangkat. Nah, ngangkat mayit itu ya berat toh, Pak. Ngangkat. Wis ojo melaku sih. Anaknya suruh keliling sana, keliling sini. Anak bingung gitu. Ini suruh ngapain? Setelah itu suruh apa lagi gitu ya. Terus uang dilemparin. Saya bingung juga ini. Ngumpulkan banyak, tuker-tuker tetangga, ternyata tak kira itu ya buat apa? Dilempar-lemparin loh. Ini yang nemu ya seneng juga sih. Kumpulin aja. Itu yang kadang-kadang. Yang paling saya kadang-kadang lucu tuh sambil nggawa apa ya, burung apa pitik gitu ya, ayam ya. Nggak tahu juga saya untuk apa, disuruh ngelepasin. Ini jangan-jangan di belakang ini sudah ada yang ngincar. Ini ada orang mati sebentar lagi ada ayam, lepas tak ambilnya dah.
Ah, boleh enggak itu kan gitu. Ini ayam apa gitu loh. Itu banyak. Maka dengan pelajaran tauhid itu sebenarnya sudah ada semacam pembatasan. Ini boleh, ini tidak boleh, ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita tinggalkan. Masya Allah, itu yang hari ini lepas. Maka sebagian ini ada yang sampai terlalu inovasinya tinggi sampai akhirnya jauh dari ajaran Islam. Maka itu saya pesanlah sama Pak Beni nanti. Tahu ustaz siapa yang di bidang itu harus digalakkan. Bila perlu yang saya pesankan ini karena wasilah untuk mengetahui seluruh ilmu dan induk ilmu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah itu bahasa Arab. Ini diadakanlah. Sekarang kan banyak terobosan bahasa Arab praktis. Kira-kira panjenengan saiki munggono misalnya bisa ya melihat Arab apa namanya? Arab keriting atau Arab yang ada rambutnya. Nah, bisa membaca, bisa nerjemahkan sedikit-sedikit, seneng enggak kira-kira gitu loh. Oh, nikmat sekali. Gitu loh. Tapi ini selain semangat harus ada teori yang pas, yang akhirnya memadukan di situ. Nah, sampai kita hari ini kaum muslimin hari ini kan banyak nunggu seperti orang makan saja. Tahu-tahu jadi, ngono loh. Nggak tahu carane piye toh sehingga nikmat itu. Saya kadang-kadang yang melihat teman-teman yang latihan buat burger itu ternyata bukan makannya yang nikmat katanya. Nggawe ini. Hah? Prakteknya ya, apalagi yang namanya roti Maryam itu. Wah, muter-muternya itu. Ternyata ya rumit deh. Nah, dicukupkan 5 menit selesai. Ternyata buatnya berjam-jam kayak gitu. Subhanallah. Seperti itu. Nah, itu harus ada. Ustadz nggak kelambatan dong. Panjenengan ini udah ngaji saya lihat seperti Pak Sugeng. Ini di Ghifari udah lama saya lihat beliau. Nah ini kalau dibekali itu ndanio nikmati gitu loh. Bagaimana kebanggaan itu loh. Kan gitu toh. Masya Allah. Kita hari ini membahas kitab yang asli saja di fotokopi gitu. Gantian baca. Enak. Ngoten nggih Bu nggih. Masyaallah. Tapi biasa nih karena bahasa Arab itu yo ngono ya. Sepi ya nih. Enggak tahu. Padahal itu yang bikin nikmat. Ada kaidah ma la yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Satu perkara yang tidak ada dia kewajiban itu tidak sempurna, maka hal tersebut wajib. Kalau ya bahasa Arab itu ternyata satu-satunya wasilah untuk memahami Quran dan Sunnah. Tanpa bahasa Arab tidak iso, maka belajar bahasa Arab hukumnya jadi apa? Wajib itu definisi ning dilakoni dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Bagus itu bagus itu katanya. Ya gitu. Beneran. Ya. Nah, minimal nanti sebagian. Nah, kalau nggak semua sebagian. Nah. Yang kira-kira tua tapi jiwa muda ngono ya rapopo ngono lho. Ya. Gitu loh. Masa kalah dengan Abu Hurairah mana ya. Gitu. Dia harus semangat nih. Pak Irji juga semangat gitu kan. Pak Husain loh banyak. Pak Nono lagi kemana-mana lihat ada Pak Nono. Di Muhajirin Kriya Santa ada beliau juga. Di mana lagi ada. Wah, tapi beliau
bagus itu, menyambungkan ya. Datangkan ustadz, beliau dapat pahala ustadznya. Karena nyambungkan ustadznya, bukan nyambungkan ke jamaahnya. Datangkan ustadz berarti ustadz itu memberi istilahnya bisa bermanfaat kepada orang, dia juga sama karena kerjaannya gitu ya, hasil tugasnya. Maka ikhwan sekalian yang dirahmatillah, ini amalan tauhid, tentang tauhid ini luar biasa. Dan Allah sudah mengumumkan, dan banyak ayat yang mengumumkan juga tentang masalah ini. Luqman Al-Hakim yang disebut-sebut Al-Quran, ya teori, metode, ya cara pendidikannya itu harus ditiru seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Itu ternyata pendidikan itu dimulai oleh Luqman dari kalimat la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Artinya apa? Luqman memulai pendidikan dan menanamkan pelajaran pertama kepada anak tentang masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ternyata menjadi kaidah seluruh pendidikan, berkembang pesat, akhirnya mulai lain. Kalau kita masuk kepada salah satu buku yang berjudul Bagaimana sih cara Nabi mendidik anak, itu ternyata mulai 0 tahun sampai 3, 4 sampai 7 tahun itu pelajaran tauhid penuh, tidak ada yang lain. Gimana iman itu masuk dalam hati anak, itu baru abangnya seperti sholat lain itu berdiri atasnya dan kokoh seperti itu. Maka ini penting. Insya Allah nanti saya akan kirimkan. Kalau ada tim yang edit, saya suka itu, kalau saya bisa kirim. Salah satunya adalah bagaimana cara dakwah di rumah. Nah, ini kan kita perlu ya, bapak-bapak khusus itu perlu punya cara supaya istrinya bisa ikut, anaknya bisa ikut, siapapun yang ada di rumahnya bisa ikut semua. Setelah hidayah dari Allah, kemudian cara yang dicontohkan dan ditulis oleh ulama ini menarik. Ya. Dari buku yang judulnya Da'watu Ilallah, Ad-Da'watu Ilallah fil Bait, saya terjemahkan menjadi seni dakwah di rumah. Bagaimana caranya supaya tetap ya berjalan. Baik itu posisi anak, baik itu posisi orang tua, baik itu posisi ya kerabat, ini bisa menjadi salah satu sarana. Nah, gitu ya. Insya Allah kalau ada yang edit seneng nggak apa-apa, karena seneng. Saya paling seneng Pak ngetik ketemu buku yang saya butuhkan dalam kehidupan saya ketik, saya terjemahkan, saya simpan. Kalau ada yang butuh saya kasih. Seperti tempo hari adalah bedah kitab kecil tentang 13 waktu mustajab untuk doa. Ada 13 waktu mustajab untuk berdoa. Di mana saja itu, termasuk penghalang doa, jadi tentang masalah doa. Jadi tepatnya pada fikih doa seperti itu. Ya, tayyib, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, ini Pak siapa yang biasanya di samping kiri ini? Hah? Nah, Pak Prawoto enggak kelihatan. Pak Hamim sehat, tapi semua sehat tuh? Prawoto, Pak Hamim, terus Mas siapa ini yang biasanya ngetik? Iya, sakit katanya, kecedit Pak Usen. Beliaunya ya Allah, Ustaz enggak bisa hadir, kecedit katanya. Kalau mungkin di sini ada ahli kecedit. Saya punya ahli kecedit di Surabaya sih, teman. Pasiennya biasanya dari Belanda, dari Inggris. Waktu punya proyek di Indonesia ya, itu waktu kecedit biasanya ke situ.
Jadi kalau selama sepekan tuh biasanya tidak berhenti. Selain jadi dosen, beliau juga menerima itu. Selain itu juga beliau imam tetap di Ketintang di Masjid Telkom. Beliau teman imam gitu, ahli di situ, badannya gede. Kemarin saya undang ke Lawang karena ada salah satu teman itu yang kakaknya terpleset lalu dislokasi. Itu kan harusnya masuk rumah sakit digip ya. Alhamdulillah karena tidak lama dari kejadian akhirnya beliau terapi, 1 kali terapi, 2 kali terapi, alhamdulillah balik normal. Oh, namanya gampangane nek kaya ndelok film-film ditarik cetok balik. Film silat itu Pak. Tapi kita kan tidak tahu ya, ada ilmunya. Saya punya Pak Lik sudah hampir 15 tahun dislokasi kecelakaan itu. Itu juga sama beliau ya, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan ya. Setelah kesembuhan dari Allah kemudian dilewatkan beliau. Jadi dikembalikan itu ke posisi lagi. Ya, memang semuanya ada aturannya gitu loh. Ada kan aturannya. Salah satu teman ustadz saya, adik kelas meskipun gitu, dari Lumajang yang sempat kemarin saya telepon, rumahnya kena abu vulkanik itu jatuh dari atap. Ternyata tidak ketahuan, tulang ekornya bengkok. Datang terus diluruskan lagi. Tulang ekor itu kan tersembunyi karena jatuh dari atap dan posisi dia duduk. Qadarullah akhirnya sempat merasakan sakit. Kata si ahli ini, biasanya kalau gini kok nggak ketahuan itu bisa lumpuh. Lama-lama mengecil kakinya dan tidak bisa jalan. Karena beliau merasakan nggak bisa sampai nekuk gini nggak bisa. Padahal punggungnya semuanya, tulangnya dirongsen tuh lurus, tidak ada. Ternyata ada fokus di tulang ekor. Setelah diluruskan sudah seperti tidak pernah sakit. Tapi ada diagnosa sendiri. Ya barakallah. Semoga bermanfaat ya teman-teman tadi, Pak Proto, Pak Hamim, ya. Lalu Pak Sugeng alhamdulillah kelihatan. Pak Husain ini juga alhamdulillah sehat udah enak kayaknya sholatnya juga ya Pak Husain ya. Tinggal Pak Beni ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.